Sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah. Tapi karena orang-orang nggak pakai ilmu, Sami Allahu liman hamidah pakai hamzah. Maknanya apa coba? Langit. Oke, toh nyembah Gusti Allah ternyata menyembah langit. Jadi kata-kata itu adalah doa. Jadi wah itu, ini urgensi banget gitu loh. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ketika engkau menginginkan dunia itu dengan ilmu. Wa man akhiradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Ketika engkau menginginkan akhirat itu juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, nah fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau menginginkan dua-duanya itu dengan ilmu. Lah wong salate wong saiki centak-centuk hanya sebatas gugurnya kewajiban. Itu kebutuhan kita loh, bro. Menghadap Allah, kata-kata yang ada di situ semuanya sudah komplit, dari kesehatan, dari kebaikan, dari kelancaran, rezeki, semuanya sudah komplit. Jadi cuman sholatnya nggak pakai ilmu aja, akhirnya nggak nyampe. Padahal hakikatnya sholat kan jelas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan yang merusak. Lah tapi wis salat ngrasani tanggane glon kae lho yu. Gelange kae delon. Sakmono kae alah ora. Karena duduk gelang kayak imitasi tak omongin lah. Bendino salat masih mempunyai karakter seperti itu. Berarti sholatnya kan nggak nyampe tesnya gitu loh. Harusnya yang dikerjakan saat ini adalah bagaimana membenarkan sholatnya orang-orang jadi benar. Kalau sholatnya jadi benar, otomatis akhlaknya, kehidupannya semua jadi baik. Karena apa? Kalau secara syariat nanti yang dikisah pertama kali amalan sholat. Kalau amalan sholatnya bagus, otomatis semuanya ikut bagus. Kan gitu katanya Pak Yai maksudnya. Itu seperti itu. Makanya apalagi di situ ada ini kalau sujud, kalau kita duduk tahiyat dan duduk di antara dua sujud, itu harus tegak ini punggung. Kenapa? Ketika tegak ini energi kundalini dia aktif. Nggak usah sinau kundalini nanggone wong-wong diubet-ubet nih nggak karo-karuan. Duduk dengan tegak gini tok itu loh. Energi kundalini ini sudah aktif. Allah itu menciptakan raga manusia itu sak sempurna, Mas. Sak penyembuhan nih. Makanya lah itu energi kundalini yang ada di sini itu lambangnya kan ular. Makanya di rumah sakit itu banyak klinik lambangnya ada ularnya. Lah sholat atau duduk emak plek ngene. Sholat jengkung ini. Yo akhirnya apa? Nggak dapat isinya sholat. Jadi duduknya harus tegak ketika tahiyat itu. Apalagi ketika sujud tuh. Ketika sujud ada hadisnya itu. Sujud yang terakhir disuruh agak lama dikit sampai ngeluh. Supaya apa? Supaya semua sujud kan kepala di bawah. Jadi semua energi negatif partikel api itu semuanya berada di bawah dan gaya gravitasi itu adalah menyerot atau mengambil itu tadi. Nah, tapi karena orang-orang penyampaian seperti ini nggak sampai ke orang-orang, akhirnya sholatnya ya centak-centuk hanya cuma alhamdulillah gitu. Apalagi kita sholat itu disuruh tumak ninah khusyuk. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan sholat tumak ninah? Ya harus tartil bacaannya. Bacaannya harus pakai lagu. Pakai lagu itu maksudnya bukan pakai lagu yang panjang-panjang kayak qiraah enggak, tapi tartil. Tartil itu sudah diterangkan di surat Al-Muzammil, auzid alaihi waratilil qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah lagu, yang mana yang kedua adalah pelan. Coba kalau sholatnya itu Allahu Akbar sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan nggak sempat mikir masalah ya, Mas. Apalagi tahu maknanya gitu ya. Walah malah tahu dapat tesnya sholat. Wes sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sesuk bayar cicilan. Aduh, sesuk utang. Waduh ini. Ya mesti karena pikirannya karena sholatnya nggak pakai ilmu. Coba kalau sholatnya pakai ilmu, tumak ninah, khusyuk, Al-Qur'annya dibenak nih gitu kan. Wah itu. Apalagi kalau salah kata, salah arah hidup. Coba habis ruku itu ada apa? Ada kata apa habis ruku itu, Mas Indra? Sami Allahu liman hamidah. Itu kan sami Allahu liman hamidah pakai ain tuh. Sami Allah. Iya.
agak ke dalam makhrajnya. Sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah. Tapi karena orang-orang nggak pakai ilmu, sami Allahu liman hamidah pakai hamzah. Maknanya apa coba? Langit. Oke, toh nyembah Gusti Allah ternyata menyembah langit. Jadi kata-kata itu adalah doa. Jadi wah itu, ini urgensi banget gitu loh. Makanya hidupnya orang-orang banyak yang seperti itu, banyak masalah dan lain-lain karena nggak pakai ilmu. Gitu seperti itu. Ya seperti itulah ya, sholat yang khusyuk lah teman-teman, sholat yang pakai ilmu, jangan syukur anggur ngawur, centak, centuk, lamcing, assalamualaikum warahmatullahi, budal, bablas. Yo uripe yo ngono-ngono wae. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu artinya apakah ketika orang itu sudah menjauhi perbuatan keji dan mungkar sudah dibilang dia sudah ketemu goalnya sholat? Ya otomatis Mas, karena memang dasarnya itu kok inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan memang, menjauhi Mas. Ataukah memang tujuannya orang sholat itu supaya untuk itu? Iya, untuk membentuk karakter. Untuk membentuk karakter baik. DNA surga, kan kita dari surga. Supaya kita bisa kembali kepada surga, kita harus baik. Itu seperti itulah. Pertanyaannya kenapa orang banyak sudah sholat setiap hari 5 waktu dan ditambah ya, tapi cek ngerasani tonggone, cek mengeluh, cek ada apa di sini gitu loh. Ya, yang jelas ada amigdala, ada hormon itu tadi, hormon kortisol, norepinefrin dan lain-lain. Itu tadi sebenarnya. Iya, karena problemnya tidak ada ilmu yang jelas itu tadi ya. Iya, iya. Dan kebanyakan pasti ceramah pasti akhlak. Sejauh ini bukan malah jadi karakter yang kalian, tapi malah tambah amburadul kan. Coba sholatnya diperbarui, sholatnya pakai ilmu. Datang ke ustadz, datang ke yai. Minta tolong disimak sholat saya ini sudah benar atau belum, bacaan sholat saya sudah benar atau belum, sesuai dengan ilmunya atau belum. Seperti itu, nggak usah malu demi untuk kebaikan hidupnya. Karena saya yakin kok ketika sholatnya udah benar, wow, hidupnya enak kok. Itu seperti itu. Iya. Oh iya Mas, salah satu bentuk untuk apa tuh namanya memprogram otak bawah sadar itu apa mungkin seperti yang dilakukan oleh John F. Kennedy dulu ya, ketika pengen jadi presiden Amerika, gedung putih difoto, ditaruh di kamar, pagi dilihat, mau tidur dilihat. Ada bentuk-bentuk lain ya kira-kira? Bentuk-bentuk lainnya cuman diulang-ulang pakai rasa aja, Mas. Gitu. Afirmasi tapi menggunakan rasa. Nah kalau Mas itu misalnya drivernya itu dia kan dikit-dikit orang kaya, dikit-dikit orang kaya, itu bisa jadi kenyataan? Bisa, karena itu diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, apalagi dengan merasakannya. Mangan enak dikit orang kaya, tidur di hotel bagus orang kaya, gitu terus. Wong saya itu setiap bercanda itu pasti dengan pakai kata uang loh. Mas kopi, gak, uang, ya bilang gitu. Ya akhirnya ya dikejar uang. Betul. Akhirnya gitu loh. Nah, itu bisa jadi kenyataan karena kata-kata adalah program. Tidak hanya doa tapi program. Nah, maksudnya ketika sholat itu diulang 5 kali, itulah kata-kata yang supaya masuk alam bawah sadar. Cuman alam bawah sadar itu kebek hormon, kebek kata-kata sing elek, akhirnya gak masuk, sholatnya gak kusuk, mung sebatas kayak ngugurnya kewajiban bukan kebutuhan. Gitu. Makanya sholatnya yang khusyuk, bacaannya yang bagus, bacaan salah kaprah, ngomong ba keluar udara, sifatnya huruf ba aja syidah, nggak boleh keluar udara kok.